Di sebuah kota, terdapat sebuah museum yang sangat indah dan tidak pernah sepi pengunjung. Seluruh lantainya terbuat dari marmer. Terlebih, di situ terpajang patung yang sangat indah dan megah, yang juga terbuat dari marmer. Suatu malam, terjadi percakapan antara lantai dan patung yang keduanya sama-sama terbuat dari marmer itu. Lantai mengeluhkan kekesalan hatinya menyaksikan orang-orang datang mengunjungi museum untuk mengagumi si patung, sementara dirinya hanya dilewati sebagai alas untuk diinjak oleh kaki semua orang. Padahal mereka berasal dari bahan yang sama, marmer. Lantai merasakannya sebagai sesuatu yang tidak fair. Patung menjawab, "Ingatkah kau, kawan, ketika dirimu menolak, tatkala pemahat itu hendak memotongmu dengan alat-alatnya yang tajam itu?" Lantai mengiyakan, kemudian berkata, "Tentu saja aku menolaknya. Itu terlalu menyakitkan." Kemudian patung berkata, "Kesakitan itulah yang kualami sampai aku dibentuk menjadi seperti ini." Lalu ia melanjutkan lagi, "Sekalipun menyakitkan, aku tahu pemahat itu sedang membentukku untuk satu tujuan yang lebih daripada sekedar diriku sebagai sebongkah batu marmer. Inilah diriku sekarang, arca marmer yang indah dan megah." Lantai terdiam mendengar ucapan patung. Akhirnya, patung menutup percakapan itu dengan sebuah nasihat. "Jika kau tak menanam, janganlah bersedih kalau mereka yang menanam sedang menikmati buahnya." Sejak malam itu, lantai tidak pernah protes lagi. Begitulah yang berlaku di dalam kehidupan ini, bukan? Kita menuai apa yang kita tabur. Tuaian yang baik dan bermutu memang menghendaki proses menabur yang menyakitkan. Keberhasilan adalah buah dari letih dan perihnya kerja keras. Seperti kata peribahasa, "Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian." Di dalam iman Kristen, prinsip ini mendapat sentuhan yang baru, yaitu bahwa Yesus pun menempuh jalan itu. Kebangkitannya terjadi setelah kematiannya. Kemenangannya digenapi setelah penyalibannya. Fajar Minggu Paskah tiba menyusul sesudah kegelapan Jumat Agung. Ketika menerangkan misteri penyaliban dan kebangkitannya kepada dua orang murid yang sedang berjalan ke kampung Emmaus, Yesus yang bangkit berkata begini, "Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya?" Lukas 24 ayat 26. Salib memang mendahului kebangkitan. Penderitaannya memang mendahului kemuliaannya. Artinya, prinsip ini layak kita jadikan pegangan di dalam hidup kita,
karena Tuhan pun ikut menjalaninya bersama dengan kita. Kalau Tuhan menempuh perjalanan kemuliaan melalui salibnya, maka kita juga dimampukan menjalani jalur yang serupa. Teolog Jerman Jürgen Moltmann meringkaskan perjalanan Yesus dari salib menuju kebangkitan dengan cara yang menyentuh hati, yaitu dengan kalimat begini: God weeps with us so that we may someday laugh with Him. Tuhan menangis bersama kita supaya suatu hari kelak kita pun tertawa bersamanya. Perjalanan dua orang murid ke Emmaus adalah perjalanan bersama Yesus. Begitupun perjalanan hidup kita. Kita pun patut melihatnya sebagai perjalanan bersama Yesus. Perjalanan yang ditempuh Yesus, polanya sudah jelas, dari penderitaan menuju ke kemuliaan. Maka, jika kita berjalan dengan Yesus, kita pun boleh percaya akan pola yang serupa berlaku. Dua murid yang berjalan ke Emmaus berangkat dengan wajah lesu, namun mereka tiba di tempat dengan hati yang berkobar-kobar. Apabila kecewa menusuk jiwa kita, khawatir merusak ketentraman kita, takut membayangi segenap langkah kita, rasa sakit menyiksa badan kita, duka lara merusak hari-hari kita, percayalah bahwa kita tidak sendirian. Yesus di samping kita, menjadikan jalan kita sebagai jalannya juga, supaya pola yang berlaku padanya juga berlaku pada kita. Dia menangis bersama kita supaya kita juga bisa tertawa bersamanya. Dia menderita bersama kita agar kita dimuliakan bersama dengan Dia. Jangan tergoda untuk menjadi orang Kristen lantai marmer yang cuma mau dimuliakan tetapi enggan membayar harganya, mau menuai bahagianya tetapi tidak mau menanam susah payahnya. Sebaiknya jadilah orang Kristen yang seperti patung marmer, yang ketika merasakan sakitnya peralatan tajam sang pemahat, tetap percaya bahwa dirinya sedang dibentuk menjadi arca indah yang mulia. Jangan biarkan sengsara membuat kita terpuruk tak mau bangkit lagi. Jangan biarkan duka lara menjadi final word di dalam hidup kita. Itu belum final. Biarlah Yesus yang mengucapkan final word tentang wajah kehidupan kita. Percayalah, Yesus yang bangkit itu tidak akan membiarkan air mata kita sia-sia, atau kerja keras kita tidak ada gunanya, atau jerih juang dan kesetiaan kita tidak bermakna. Tidak. Sebaliknya, justru di dalam dan melalui semua itu,
Dia sedang menyiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar daripada yang kita duga, dan sesuatu yang pasti mulia di matanya. Yesus, Tuhan yang bangkit, ketika kekacauan hidup ini membuat kami sakit dan menjerit, buatlah kami mampu melihat bahwa Engkau sedang merakit dari keping-keping berserakan sesuatu yang kelak akan muncul bak matahari terbit, yakni hidup kami Kau jadikan berkat di tengah dunia yang sakit, dan hidup kami menerima pancaran cahaya sukacita dan berkat dari tahta-Mu di langit. Amin.